Kedelapan, membahagiakan anak-anak. Ibu bangun, kami lapar, Bu. Seseorang terasa mengguncang tubuhku. Rasanya baru tertidur beberapa menit yang lalu. Perlahan aku membuka mata yang masih terasa berat. Kami lapar, Bu. Tidak ada makanan. Ucap Melinda yang saat ini berdiri tepat di sebelahku. Jam berapa sekarang, Nak? Tanyaku. Jam 11.00 siang. Aku terlonjak kaget. Saking tak percayanya dengan ucapan Melinda, aku mengambil ponsel yang berada di atas meja. Mataku terbelalak melihat jam 11:20. Ya ampun. Anak-anakku belum makan di jam segini. Maafin ibu ya, Nak. Sepertinya ibu kelelahan. Aku bergegas ke dapur untuk menyiapkan makanan. Dapat kulihat Dino duduk termenung di depan televisi. Tatapan matanya begitu kosong. Bukannya melihat ke arah televisi yang sedang menyala, tatapan mata itu entah kemana arahnya. Kasihan Dino, dia pasti sedang menahan lapar saat ini. Ternyata uang tidak bisa menyelesaikan segalanya, bahkan di saat aku punya uang pun. Anak-anakku kelaparan. Gumamku. Tak ingin membuang waktu, aku segera menyiapkan makanan seadanya. Melihat sisa nasi yang lumayan banyak, aku memutuskan memasak nasi goreng dengan telur mata sapi. Ini, Nak, makan dulu ya. Ucapku membawa 2 piring nasi goreng beserta telur mata sapi di atasnya. Hatiku perih melihat Melinda makan dengan begitu lahapnya. Menandakan kalau ia begitu lapar. Ibu macam apa aku ini? Dino, kenapa nggak dimakan, Nak? Apa rasanya tidak enak? Tanyaku saat melihat Dino hanya mengaduk-aduk makanannya. Tanpa menjawab ucapanku, Dino berlari dan masuk ke dalam kamarnya. Entah kenapa Dino akhir-akhir ini sering melamun dan lebih banyak diam. Aku mengambil piring nasi goreng yang masih utuh milik Dino, bergegas menghampirinya ke kamar. Dino tampak duduk meringkuk di atas tempat tidur, memeluk lutut dan menenggelamkan wajahnya. Bahunya bergetar menandakan kalau ia sedang menangis. Perih sekali hatiku menyaksikan Dino seperti itu. Nak, kalau kamu punya masalah ceritalah pada ibu. Kalau ibu punya salah, kamu bilang saja sama ibu. Jangan dipendam seperti ini. Aku menyentuh pundaknya yang masih bergetar. Perlahan ia mengangkat kepalanya, air matanya membasahi pipi. Oh, Nak, maafkan ibu. Dino makan ya, Nak, ibu suapin. Walau dengan sedikit paksaan, akhirnya Dino menerima suapan yang kuberikan. Dino marah sama ibu? Tanya aku di sela-sela menyuapinya. Dino hanya menggeleng menjawab ucapanku. Aku sengaja mengajaknya mengobrol agar makanannya habis. Lalu, kenapa Dino tampak murung? Apa yang Dino pikiran? Gak apa-apa, Bu. Jawabnya dengan suara bergetar menahan tangis. Sesakit itukah perasaannya saat ini? Hari ini ibu gak jualan, habis makan Dino mandi terus pakai baju yang kemarin ibu beli. Ibu akan membawa Dino dan Mbak Mel ke suatu tempat. Ucapku. Memangnya mau kemana, Bu? Tanya Dino antusias. Ada deh. Rahasia. Dina mengerucutkan bibirnya mendengar jawabanku. Habis. Sekarang mandi dan ganti baju ya, Nak. Sebentar ibu panggil Mbak Mel dulu. Aku bergegas keluar dari kamar Dino. Melinda sudah selesai dengan makanannya. Mel, mandi dan ganti baju ya, Nak. Pakai baju yang ibu beli kemarin, kita akan pergi ke suatu tempat. Melinda menoleh ke arahku dengan kening berkerut. Kemana, Bu? Memangnya ibu tidak kerja? Ibu akan membawa kalian ke suatu tempat. Hari ini ibu tidak jualan. Buruan mandi dan ganti bajunya. Tapi Melinda dan Dino sudah mandi Bu pagi tadi. Gimana kalau ganti baju saja? Ucap Melinda. Ya sudah sana. Gantiin baju Dino sekalian. Jangan lama-lama. Oke, Bu. Hari ini aku akan menyenangkan hati anak-anakku. Sebagai tanda permintaan maafku yang mengabaikan mereka beberapa hari belakangan ini. Aku berniat membawa mereka ke pusat permainan yang ada di mall. Pokoknya aku akan menuruti apapun yang mereka inginkan hari ini. Aku mandi secara kilat. Hanya butuh waktu 5 menit untuk berada di dalam kamar mandi. Entah bersih atau tidak,
yang penting terkena air. Mel, sudah belum? Ucapku saat menunggu di depan TV. Sudah Bu, sebentar. Jawab Melinda. Kedua anakku keluar dari kamar dengan senyum manis di wajahnya. Pakaian yang kubeli tempo hari begitu pas di tubuh mereka. Memangnya kita mau kemana, Bu? Kenapa pakai baju bagus? Tanya Dino yang sudah mulai mengumbar senyumnya. Hari ini ibu akan membawa kalian jalan-jalan. Kalian maunya kemana? Ibu janji akan menuruti semua, apapun yang kalian inginkan. Ucapku sembari tersenyum. Yang benar, Bu. Boleh kemana aja? Memangnya ibu punya uang? Tanya Dino antusias. Yap. Dino maunya kemana? Itulah sebabnya kenapa ibu bekerja, agar ibu punya uang. Uang ibu juga untuk membahagiakan anak-anak ibu kan. Jadi kalau ibu bekerja, Dino sama Mbak Mel harus mengerti. Tapi ibu janji, mulai hari ini ibu akan lebih banyak waktu untuk kalian. Sambungku. Iya, Bu. Maafin Dino ya, Bu. Ucap Dino sembari menundukkan wajahnya. Mel juga minta maaf ya, Bu. Gara-gara kamu ibu harus bekerja keras. Timpal Melinda. Loh kok gara-gara kalian? Ibu bekerja karena ibu menyukainya. Selain ibu punya kegiatan, ibu juga mendapatkan uang. Sudah yuk. Entar keburu sore. Jadi tujuannya sekarang kita mau kemana, Ken? Tanyaku lagi. Dino pengen berenang, Bu, ke kolam renang yang besar itu. Sebenarnya Dino cemberut bukan karena ibu sibuk bekerja, tapi Dino ini sama Revan. Kemarin dia bercerita kalau dia habis berenang sama orang tuanya. Kenapa Dino nggak ngomong sama ibu? Kan ibu bisa bawa Dino ke sana. Ucapku sambil membelai pipinya. Dino takut ibu nggak punya uang. Ya sudah, kita ke sana. Mbak Mel gimana? Setuju. Tanyaku pada Melinda. Setuju, Bu. Sorak Melinda. Ya sudah, let's go. Kolam renang Tirta, itulah yang dimaksud oleh kedua anakku. Hanya kolam renang itu yang terbesar di kota tempat tinggal kami. Aku yang berasal dari desa yang sangat pelosok, menyebut tempat tinggalku ini kota. Walaupun memang masih kategori kecamatan. Kita naik apa, Bu? Tanya Dino. Kita jalan ke depan, Gang. Nanti kita cari kendaraan yang bisa mengantar ke kolam renang Tirta. Jawabku. Jarak dari rumahku ke jalan besar tidaklah jauh, kurang lebih 100 meter. Kedua anakku berlarian kecil, begitu bahagianya mereka hanya karena aku membawanya berenang. Wah, Bu Ningsih mau kemana? Sapa Bu Rahma yang kebetulan sedang berada di depan rumahnya. Semenjak bertemu Nyai Melati, sikap Bu Rahma sangat jauh berbeda. Mau ngajak anak-anak berenang, Bu. Jawabku seadanya. Kalau begitu saya permisi, Bu. Ucapku lagi, Miles juga rasanya meladeni orang seperti Bu Rahma. Oh iya, silakan, Bu. Jawabnya dengan begitu ramah. Bu, itu ada becak. Bagaimana kalau kita naik becak saja? Ucap Dino sambil menunjuk tukang becak yang mangkal di pinggir jalan. Ya sudah, Nak. Ayo. Aku menggenggam tangan kedua anakku, karena di jalanan ini cukup ramai. Pak, ke kolam renang Tirta ya? Oh ya, Mbak, silakan naik. Berapa ongkosnya, Pak? Seperti biasanya saja, Mbak. Seperti biasanya? Aku yang notabene tak pernah menaiki becak, tentu saja nggak tahu berapa ongkos biasanya. Namun untuk mempersingkat waktu, kami pun menaiki becak itu untuk mengantar ke tujuan. Ini, Pak, terima kasih. Aku menyerahkan uang ke-50.000. Gak ada kembalian, Mbak. Uang pas aja. Ya sudah, Pak. Ambil saja kembaliannya. Terima kasih, Mbak. Tak apalah. Bapak itu juga sepertinya orang baik. Ayo, Nak. Kita beli tiketnya dulu. Aku menggenggam tangan kedua anakku menuju loket penjualan tiket masuk. Setelah memesan tiket, aku membawa anak-anakku ke kolam renang khusus anak-anak. Karena tidak ada persiapan terlebih dahulu, Dino dan Melinda mandi menggunakan pakaian dalam dan juga singlet yang sedang mereka gunakan. Anak-anakku bermain dan mandi di kolam renang itu dengan sangat bahagia. Ibu, ayo sini. Kenapa ibu hanya duduk saja? Panggil Dino. Iya, sini, Bu.
Ibu mah nggak asik, timpal Melinda. Aku tersenyum kaku. Bagaimana dengan jimat yang melingkar di pinggangku saat ini? Tidak mungkin aku memakainya untuk mandi karena itu adalah larangannya. Ibu tidak membawa pakaian ganti, nak. Kalian mandi saja ya. Ibu tunggu di sini. Ucapku mencoba memberi alasan. Ya ibu, nggak seru dong kalau begitu. Ucap Dino dengan wajah cemberut. Kan nggak mungkin ibu mandi dengan pakaian dalam seperti kalian. Ucapku sembari terkekeh. Ya sudah deh bu. Jawab Dino dan Melinda bersamaan. Mereka kembali masuk ke dalam kolam. Phew. Aku menghembuskan nafas lega. Nak, udahan dulu yuk. Kita makan dulu. Nanti kalian masuk angin. Ini sudah pukul 3 sore. Aku menghampiri anak-anak yang sedang asik berenang, berdiri di pinggiran kolam sambil memanggil kedua anakku untuk mengisi perut mereka terlebih dahulu. Iya bu, jawab kedua anakku. Mereka naik dan segera menuju pondok yang kami sewa untuk beristirahat. Setelah selesai menyantap mie rebus yang disajikan, kedua anakku kembali masuk ke kolam renang. Dertik, dertik. Ponselku yang berada di dalam saku bergetar. Siapa yang menelpon? Tommy? Tegas aku menekan tombol untuk menjawabnya. Assalamualaikum, Dek. Kamu dan anak-anak di mana? Mas di depan nih. Astaga, aku lupa. Ternyata hari ini hari Minggu. Pantas saja Mas Anton sudah pulang. Duh, aku belum menyiapkan kata-kata apa yang akan kujelaskan kepadanya nanti. Aku dan anak-anak lagi berada di kolam renang Tirta, Mas. Jawabku. Kolam renang? Memangnya kamu punya uang, Dek? Tanya Mas Anton. Aku punya sedikit rezeki, Mas. Nanti aku jelaskan di rumah ya. Aku akan mengajak anak-anak pulang. Tunggu ya, Mas. Tanpa menunggu jawabannya, aku mengakhiri panggilan itu sepihak. Aku harus berpikir keras untuk menyiapkan alasan apa yang akan kuberikan kepada Mas Anton. Anak-anak, ayo kita pulang, nak. Ayah sudah pulang, dan sekarang menunggu di rumah. Beneran ayah sudah pulang, Bu? Tanya Dino seolah tidak percaya. Barusan ayah menelpon ibu. Ayah sudah di depan karena tidak bisa masuk. Pintunya kan dikunci. Ucapku meyakinkan mereka. Ayah pulang. Ayo Bu kita pulang. Sorak kedua anakku gembira. Di perjalanan pulang, aku tidak tenang. Bagaimana aku memberikan alasan kepada Mas Anton, belum lagi masalah daging aki-aki yang berada di kulkas. Masalahnya daging itu sangat banyak, hampir seluruh kulkasku penuh dengan daging si tua bangka itu. Otakku berpikir keras namun tidak menemukan solusi. Terima kasih, Pak. Ucap aku sambil memberikan ongkos pada tukang becak yang mengantar kami pulang. Anak-anakku berlari tak sabar ingin bertemu dengan ayahnya. Aku berjalan gontai, buntu sekali otakku saat ini. Ayah! Teriak kedua anakku sambil berhambur memeluk ayahnya. Jagoan ayah, habis dari mana, Hem? Ucap Mas Anton sambil menghujami ciuman di pipi Dino dan Melinda. Kami habis berenang ya. Ayah sih pulangnya lama. Harusnya kan tadi ayah ikut biar seru. Cerocos Dino. Ayah kan harus bekerja, nak. Lain kali ayah pasti ikut. Jawab Mas Anton. Ayo masuk, ngobrolnya di dalam saja sudah mau maghrib. Ucapku menyela. Mas Anton melongo melihat barang-barang yang sebelumnya tidak ada di rumah ini. Seolah tak percaya, dia mendekati satu persatu dan merabanya. Dek, ucapnya dengan sorot tatapan penuh tanda tanya. Aku menempelkan jari telunjuk di bibir, memberi kode untuk tidak bertanya dulu. Seolah paham ia pun diam dan berlalu ke kamar. Kalian istirahat dulu ya, nak. Ibu temui ayah sebentar. Ucapku kepada anak-anak yang sedang menonton TV. Sebenarnya perasaanku sangat tidak karuan saat ini. Belum lagi alasan yang tepat. Entah apa yang harus ku jelaskan kepada Mas Anton. Ceklek. Aku membuka pintu kamar secara perlahan. Dapat kulihat Mas Anton duduk di sisi tempat tidur sambil memegangi kepalanya. Mendengar suara pintu yang terbuka, Mas Anton langsung menoleh. Bisa kamu jelaskan, Dek? Tanyanya dengan suara lembut namun mengandung tekanan.
Aku menutup pintu dan duduk di samping Mas Anton. Menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya secara perlahan. Aku bekerja, Mas. Awalnya aku hanya coba-coba. Tapi ternyata usahaku itu lumayan maju. Selama Mas pergi, aku menggeluti usaha jualan sayur masak di depan pabrik kayu. Mas ingat kan? Daging rendang yang tersisa di rumah sebelum Mas pergi, karena sangat banyak. Aku iseng menjualnya pada karyawan pabrik kayu, tapi ternyata laris manis dan habis. Dari situlah aku mendapatkan modal, sampai aku bisa jualan setiap hari. Dari hasil jualan aku bisa membeli barang-barang itu. Sambungku. Alhamdulillah. Maaf ya sayang. Mas kira kamu merayu laki-laki lain, karena penampilanmu sekarang jauh berbeda, lebih cantik. Ucapnya sambil menggenggam kedua tanganku. Tentu saja lebih cantik, Mas. Orang pakai susuk. Susuk? Astaga. Bodoh sekali aku. Kenapa tidak terpikir dari tadi? Aku kan pakai susuk. Jadi apapun yang kuucapkan, seharusnya Mas Anton menurutinya dan mempercayainya. Batinku kiram. Ya sudah Mas, mandi dulu ya dek. Habis itu kita salat maghrib sama-sama. Ucap Mas Anton sambil berdiri hendak keluar menuju kamar mandi. Dek, bagaimana kalau Mas Anton sholat? Apa aku juga terkena imbasnya? Aku akan menguji coba kekuatannya melatih lagi. Mendengar kumandang azan saja badanku terasa panas. Apalagi menyaksikan Mas Anton salat di rumah ini. Bisa-bisa badanku terbakar semua. Mas nggak usah salat ya, Mas pasti capek. Istirahat saja. Sebenarnya aku ragu mengucapkan ini. Bagaimana kalau Mas Anton marah aku melarangnya beribadah? Ya sudah dek, Mas memang capek. Kita istirahat aja ya. Jawabnya sambil merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Nyai Melati, ku akui kehebatanmu. Bahkan saat ini suamiku pun tunduk terhadapku. Tapi entah kenapa, tidak dengan kedua anak-anakku. Bersambung.